Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang di luar dugaan. Kamu akan dibanjiri keberlimpahan dalam waktu dekat. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Pisces. Di luar dugaan, kamu akan dibanjiri keberlimpahan dalam waktu dekat. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oh, di sini tentang acceptance ya, tentang penerimaan. Dimana ya, aku melihat beberapa dari kamu itu akan bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan lingkungan kamu ya. Intinya kamu itu sudah menjadi sangat positif ya. Dan kamu sudah bisa menerima keadaan kamu apa adanya. Walaupun saat ini kamu itu diberikan berbagai macam cobaan, tapi kamu bisa menerima itu karena kamu tahu segala sesuatu yang kamu terima itu adalah skenario yang Tuhan berikan kepada kamu. Ya, sehingga akhirnya kamu merasa sangat positif sekali. Dan kamu yakin apapun masalah yang kamu hadapi itu bisa kamu selesaikan. Karena pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Jadi kamu yakin aja dengan diri kamu ya. Nah, disinilah kamu itu kayak mungkin saja apa yang Tuhan berikan kepada aku adalah proses hidup aku untuk menuju ataupun menemukan keberlimpahan gitu loh. Jadi saat kamu benar-benar kayak legowo, mengikhlaskan, menerima keadaan ini ya, disitulah kamu nantinya akan merasakan hidup kamu itu akan lebih sangat positif dan lebih bahagia dan lebih berkelimpahan. Oke? Karena kalau berkelimpahan itu tidak hanya tentang uang, tentang jabatan, enggak. Kita bisa bahagia saat kita bisa sangat positif terhadap sesuatu hal yang datang kepada kita, ya. Dan kita mungkin juga kamu bisa menerima apa adanya, mungkin terhadap seseorang yang akan datang kepada kamu, ya. Dan kamu juga bisa menerima keadaan kamu walaupun kamu disakiti, walaupun kamu dikhianati, walaupun kamu dikecewakan, kamu menerima semua itu karena kamu tahu ini adalah proses hidup aku, ya. Ini tentang penerimaan. Mungkin saja saat kamu sudah disakiti, kamu sudah dikhianati, kamu menerima semua itu. Dan kamu akan lebih bisa memaafkan orang-orang itu. Nah, itulah yang membuat kamu akhirnya merasa kayak aku menjadi bahagia saat aku bisa menerima keadaan aku gitu loh. Aku merasa enjoy dengan hidup aku dan aku akan lebih bebas untuk berkreasi gitu ya, berinovasi gitu ya. Dan aku akan lebih bebas untuk menuangkan semua ide-ide aku. Dan aku tidak akan dihalang-halangi lagi gitu loh. Apalagi dulu mungkin ya, kamu kan ngerasakan punya hubungan cinta, tapi aku diatur, aku kayak diproteknya tuh berlebihan gitu ya. Itu membuat kamu tidak nyaman. Dan akhirnya ya saat kamu mungkin bisa melepaskan, saat kamu mungkin ditinggalkan, kamu bisa menerima keadaan itu, kamu ambil positifnya. Oke? Nah, jadi sehingga kamu akan merasakan abundance, berkelimpahan. Ini kartu buat kamu. Akhirnya keberlimpahan ini akan datang kepada kamu. Mungkin semuanya akan dimudahkan jalannya. Dan ini juga di luar dugaan. Ternyata saat aku lebih positif, itu ternyata banyak datang. Mungkin tawaran-tawaran kepada kamu ya. Mungkin orang yang ingin bekerja sama kepada kamu itu kayak mudah aja datangnya. Apalagi mungkin orang yang menawarkan pertemanan, orang menawarkan cinta, itu akan mudah. Karena mereka melihat ada kebaikan dalam diri kamu, ada positif dalam diri kamu. Kamu begitu percaya diri, kamu bisa menunjukkan kualitas diri kamu. Nah, itu yang orang lihat dari diri kamu. Sehingga kamu itu kayak ngerasa hidup aku penuh berkelimpahan gitu loh. Aku dikelilingi orang-orang yang sayang sama aku. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang baik begitu. Nah, itu suatu hal yang sangat membuat kamu bahagia sebenarnya. Oke? Jadi kebahagiaan itu tidak hanya diukur dengan uang,
kebahagiaan itu tidak hanya diukur dengan sesuatu hal yang mungkin jabatan ataupun yang lainnya. Tapi saat kamu bisa mengikhlaskan, merelakan, memaafkan, menerima, ya, dan akhirnya kamu merasa semua kesempatan akan mendekat ke kamu, ya. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini apa yang terbaca. Nah, ini kebalik ya, aku lihat ya, karena fokusnya. Nah, ini ada enlightenment. Kamu akan mendapatkan pencerahan, kamu akan mendapatkan petunjuk di sini, ya. Ini ibarat kata itu, ya mungkin Tuhan menuntun kamu. Walaupun tadinya kamu kayak ngerasa, oh kenapa sih aku selalu sial? Kenapa sih aku menemukan orang yang begini begitu? Ternyata itu adalah proses kamu. Dan itu juga suatu petunjuk. Oh, petunjuknya ini orang nggak baik. Oh, ini orang yang toksik. Oh, ini orang manipulatif. Itu petunjuk sebenarnya. Sehingga kamu bisa kayak membatasi diri kamu dengan mereka. Nah, itu juga menghalangi kamu nantinya untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi saat kamu sudah bisa mengikhlaskan, melepaskan mereka, menarik diri dari mereka gitu ya, kamu akan merasa, oh ini petunjuk bagi aku untuk menemukan kebahagiaan aku, begitu ya. Jadi teman-temanku, kamu jangan ngerasa saat ada masalah yang datang dalam hidup kamu, kamu jangan ngerasa, oh Tuhan gak sayang sama aku gitu ya, Tuhan benci aku ya, apa sih salah aku gitu. Karena aku lihat orang-orang hidupnya bahagia, hidupnya enjoy aja, tapi kenapa aku kok ngerasa seperti ini? Nah, yakinlah Tuhan tuh sayang sama kamu. Tuhan mungkin menuntun kamu kepada jalan yang benar gitu. Belum tentu orang yang kamu lihat bahagia, orang yang kamu lihat kaya raya gitu ya, orang yang kamu lihat itu punya semuanya, itu bahagia hidupnya enggak gitu loh. Bisa saja mungkin mereka tuh banyak hutangnya gitu ya, banyak nota-nota yang harus dibayarkan tiap bulan begitu. Ya, jadi ya intinya ya kita hidup dengan diri kita sendiri dulu. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Ya, boleh kita melihat orang, tapi orang itu kita jadikan motivasi bagi kita, sebagai inspirasi bagi kita gitu ya, untuk bisa bangkit. Ya, begitu. Nah, aku melihat di sini ada sebuah tatapan di sini. Ya, ada sebuah tatapan yang membuat kamu kayak ngerasa bahagia banget. Mungkin saja banyak orang-orang yang ternyata selalu menuntun kamu, memberikan sebuah petunjuk atau yang membimbing kamu ya. Ada orang yang mungkin hadir ke dalam hidup kamu yang membimbing kamu di sini. Ini juga suatu hal yang membuat kamu merasa beruntung sekali. Ya, ternyata ya tidak semua orang itu jahat. Tidak semua orang itu toksik. Ya, di antara mereka ada yang tulus terhadap aku. Nah, ternyata dialah yang menuntun aku. Ada begitu. Ya, kamu akan merasakan orang itu. Dengan cara apa? Insting kamu ini, ya. Kamu punya naluri, kamu punya kata hati, kamu punya intuisi, ya. Dan kamu akan merasakan. Contohnya misalnya ya, jika kamu punya pasangan. Nah, mungkin apalagi yang baru berkenalan di sosial media gitu. Aku selalu ingatkan, kalau kamu baru berkenalan, mungkin saja kamu merasa kesepian selama ini. Terus tiba-tiba ada yang berkenalan sama kamu di sosial media. Itu membuat kamu bergairah, membuat kamu bahagia, happy lagi gitu ya. Tapi belum tentu ya, kamu jangan sampai hanyut dalam kebahagiaan kamu sesaat itu. Karena ini adalah dunia maya gitu. Dan insting kamu harus kamu gunakan. Kalau seorang itu menunjukkan, oh aku pengen kenalan nih sama keluarga kamu, orang tua kamu ya, keluarga kamu. Nah, kalau itu yang dia inginkan, masih ada kebaikan itu. Ya, jadi kamu harus bisa melihat. Tapi jika seseorang yang tidak ingin mengenal keluarga kamu, tidak ingin dekat dengan kamu dan tidak ingin berjumpa dengan kamu, ada aja alasannya untuk menolak apapun yang kamu inginkan gitu ya. Yakinlah dia bukanlah orang yang tepat buat kamu. Jadi kamu harus gunakan itu. Ya, karena jangan sampai kamu terjebak dengan situasi itu lagi. Karena itu akan membuat kamu hancur. Kamu akan dijauhi dari keberlimpahan lagi. Nah, disinilah saat kamu benar-benar menggunakan insting kamu dengan benar, ya, kata hati kamu dengan benar, naluri kamu, ya, maka kamu akan menemukan keberlimpahan itu, ya. Kamu akan menemukan bahwasanya hidup kamu itu akan benar-benar kayak menemukan kesempurnaan lah, gitu. Ini ada workaholic, ya, bisa dikatakan kamu itu orang yang tekun. Kamu dikatakan gila kerja, tapi gila kerja itu kamu jangan terlalu begitu ya, jangan terlalu berlebihan. Ada kalanya kamu juga harus benar-benar mencintai diri kamu ya quality time lah untuk diri kamu gitu ya. Kamu lebih kepada untuk memanjakan diri. Nah, itu juga akan membuat kamu bahagia. Jangan kamu kerja tanpa mementingkan diri kamu, jaga kesehatan dan sebagainya. Nah, jika itu yang kamu terapkan pada hidup kamu, maka kamu akan merasa keberlimpahan. Selain kamu itu menemukan banyak kesempatan peluang dalam bisnis gitu ya, kamu juga menikmati hidup gitu loh, ya. Oke, kita akan coba lihat dari segi kartu tarot apakah yang akan terbaca di sini.
buat teman-temanku, apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini. Kita akan coba lihat. Ya, semoga aja banyak orang-orang yang mungkin akan mulai mendekat ke kamu jika kamu yang single ya. Banyak orang-orang yang menginginkan kamu untuk menjadi temannya atau menjadi pasangannya gitu. Karena kamu itu orang yang benar-benar sudah bisa menerima keadaan. Kamu mungkin tidak akan merasa takut lagi, khawatir lagi gitu. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ini ada King of Wands, ada Aries, Leo, Sagi. Ini menggambarkan kalau kamu itu ada seseorang yang mempunyai kekuatan yang cukup luar biasa. Kamu bisa mewujudkan semua harapan kamu. Kamu bisa merubah pola pikir kamu. Kamu bisa merubah kehidupan kamu. Kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu. Ini kamu. Sehingga akhirnya kamu benar-benar bisa melewati proses hidup kamu, hidup yang kamu lalui selama ini. Baik itu mungkin halangan dan rintangan yang kamu lewati ya. Kamu bisa melewatinya karena kamu punya kekuatan. Nah, ini adalah suatu keberlimpahan yang kamu miliki ya, kekuatan dalam diri kamu. Jarang-jarang orang merasakan hal itu. Arti kata itu pertanda Tuhan sayang sama kamu. Kamu diberikan kekuatan dan akhirnya kamu diberikan pemikiran untuk bisa merubah hidup kamu. Mungkin dengan menerima kenyataan gitu ya. Ini ada Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ini adalah menggambarkan pola pikir kamu yang selalu meneburkan ide-ide cemerlang. Ada ide baru kah? Ada kesempatan baru kah? Ini akan segera kamu miliki. Nah, ini adalah sebuah faktor kamu untuk bisa mendapatkan keberlimpahan itu dalam waktu dekat. Jadi jika kamu punya ide yang cemerlang, tuangkanlah. Jika kamu merasakan, oh ini kesempatan aku nih untuk menunjukkan kalau aku itu benar, kalau aku itu berkualitas, ya tunjukkan. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir ya. Intinya kamu punya kesempatan di sini untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ya, apalagi di sini mungkin ada orang-orang yang tidak mempercayai kamu gitu ya. Sekarang tunjukkan sehingga nantinya orang-orang itu mempercayai kamu dalam segi apapun begitu. Ya, intinya kamu itu punya kesempatan, punya peluang. Jadi manfaatkanlah, jangan takut. Ya, jangan menyerah sebelum bertindak gitu ya. Harusnya kamu bertindak dulu baru menyerah gitu. Tapi jangan sampai menyerah ya. Kamu terus maju. Walaupun terkadang kamu terjatuh ya, bangkit, maju lagi begitu ya. Oke? Karena aku melihat di sini selalu ada kesempatan buat kamu untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Ada Five of Wands. Aku melihat ada konflik yang terjadi. Ya, sering terjadi di sini konflik antara kamu mungkin dengan pasangan, konflik antara kamu dengan mungkin keluarga atau teman ataupun siapa ya. Tapi konflik ini akan bisa kamu selesaikan. Ya, kamu itu adalah orang yang punya kekuatan yang membuat aku itu nggak mau lagi berkonflik, aku itu nggak mau lagi gitu. Hidup aku disusahkan oleh orang-orang yang seperti ini. Ya mungkin saja akhirnya kamu bisa menerima keadaan, memaafkan orang itu. Ya mungkin kamu tidak melayani lagi konflik itu. Ya, sekarang kamu bagaimana cara untuk memfokuskan diri kamu di masa depan? Karena kamu di sini punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya gitu loh. Sekarang itulah tugas kamu untuk menata kembali hidup kamu yang memang sudah hancur selama ini. Oke? Nah, ini juga ada desain, ada Leo di sini. Ada Leo, Aries, Leo, Sagi ya. Nah, ini gambaran di mana kamu itu selalu aja mendapatkan sebuah harapan yang besar dalam hidup kamu. Saat kamu bisa menerima keadaan, berdamai dengan diri kamu ya. Intinya kamu itu akan merasa hidup kamu itu enjoy. Hidup kamu itu bahagia. Nah, ini di luar dugaan. Ternyata bisa loh aku bahagia dengan menerima keadaan. Ya, jangan merasa memiliki amarah gitu ya dalam diri kamu. Mungkin kamu ngerasa kesal banget. Amarahnya itu kayak berlebihan. Kenapa sih hidup aku begini amat gitu? Aku melihat orang-orang bisa happy, orang-orang bisa bahagia, orang-orang bisa sukses, tapi kenapa aku tidak? Jangan kamu meratapi diri kamu. Jangan kamu meratapi nasib kamu. Nah, di sini aku melihat kamu tidak melakukan itu ya, tapi kamu lebih menerima. Oh, ini nasib aku. Oh, ini takdir aku. Aku bisa menerimanya dan menjalankan dengan baik. Dan bagaimana cara untuk membuat perubahan itu yang harus kamu lakukan. Intinya membuat perubahan untuk di masa depan, mempersiapkan gitu ya. Jadi sehingga akhirnya nantinya masa depan kamu itu akan berkelimpahan. Ya. Ini ada kartu Death. Nah, ada satu hal yang berakhir. Memang harus diakhiri, ya akhiri. Jangan kamu takut untuk mengakhiri sesuatu yang tidak pantas, yang tidak layak ya. Saat kamu mengetahui bahwasanya ini adalah sesuatu hal yang tidak layak buat aku gitu. Nah, ya udah kamu tinggalkan, kamu putuskan. Karena nantinya ada satu hal yang terlahir kembali. Kehidupan baru akan segera kamu lewati di sini. Dan ini cukup membuat kamu bahagia. Karena kamu mungkin dulu pernah ya, sesuatu hubungan yang sudah berakhir, kamu tidak bisa menerima, kenapa sih aku ditinggalkan? Kenapa sih aku disakiti begini gitu?
Aku kan sudah berjuang buat kamu, aku sudah mencintai kamu seadanya gitu ya. Semaksimal aku udah bantu kamu, bahkan aku habis-habisan. Nah, ternyata ya waktu itu mungkin kamu tidak bisa menerima keadaan itu, membuat hati kamu itu hancur, hati kamu berantakan, hati kamu itu kayak wah sedih terus. Nah, kacau, jadinya galau. Nah, itu yang membuat kamu merasa tidak bisa bangkit, tidak bisa menemukan keberlimpahan. Namun di saat kamu bisa menerima keadaan, ya udah deh, kalau kamu ninggalin aku arti kata ya kamu nggak terbaik, kita bukan jodoh gitu. Sekarang saatnya kamu menata kembali hidup kamu ke depan. Di situ nantinya kamu akan menemukan kebahagiaan kamu dan keberlimpahan kamu. Oke? Oke? Ada Five of Cup. Nah, kejenuhan akan terjadi pada kamu di saat kamu tetap meratapi. Jadi kalau kamu benar-benar tidak ingin merasa jenuh, galau, ya udah kamu terima keadaan itu. Ya kamu lepaskan, ikhlaskan, maafkan. Karena dengan begitu kamu akan menemukan sebuah keseimbangan dalam hidup kamu. Ada Two of Pentacles, suatu kestabilan hidup kamu. Nah, kestabilan ini juga merupakan suatu keberlimpahan kamu. Jadi kamu jangan sia-siakan gitu loh. Kalau saat kamu bisa menerima, ini kan kesempatan sebenarnya. Saat kamu sudah melepaskan seseorang itu atau kamu dilepaskan, sebenarnya ini adalah kesempatan kamu untuk menata hidup kamu kembali. Jadi tatalah sebaik mungkin, sehingga keberlimpahan akan selalu menyertai kamu, selalu ada di depan mata kamu. Kesempatan ini mungkin akan di luar dugaan kamu. Ternyata kenapa nantinya bahkan kamu akan menyesal, kenapa sih nggak dari dulu ya aku bisa seperti ini gitu ya. Nah, jadi buat teman-temanku ya mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Jika tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan ataupun ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, baik teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.